Dan apabila kita mengingat Nabi Adam alaihissalam, maka kita akan sadar bahwa kita tidak akan pernah aman dari tipu daya iblis. Sebab Nabi Adam itu digoda di dalam surga, bukan di dalam dunia, dipagari oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berguru kepada Nabi Adam dan Iblis. Wahai sahabatku yang telah setia mengikuti pengajian di dalam channel Belajar Ilmu Ma'rifatullah, Jalan Mengenal Allah ini, aku doakan semoga kalian semua senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian akan sedikit kaget dan heran apabila melihat judul yang ada di dalam video ini, yaitu berguru kepada Nabi Adam alaihissalam dan Iblis. Maka dari itu, sekarang aku ingin menjelaskan apakah maksudku berguru kepada Nabi Adam dan Iblis. Kalau boleh berkata jujur, ini adalah bagian dari amalanku sendiri. Dan inilah yang menjadi cermin hidupku yang senantiasa aku jadikan pegangan di dalam kehidupanku. Orang yang apabila mengetahui rahasia yang tersirat di balik kisah Nabi Adam alaihissalam dan Iblis, insya Allah bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Aku pribadi selalu menjadikan kisah Nabi Adam dan Iblis sebagai batu petunjuk untuk kembali kepadanya. Ketahuilah olehmu, ilmu itu akan bermanfaat apabila kita meletakkan di atas batang tubuh kita sendiri. Contohnya, seumpama kita mempelajari kisah Nabi Adam dan Iblis, kisah para malaikat dan para rasul. Cobalah meletakkan kisah itu pada diri. Apa hikmah yang ada di balik kisah tersebut, agar ilmu itu bisa menjadi manfaat, dan jangan hanya meletakkan di dalam buku dan sejarah saja. Marilah gali rahasianya, petik hikmahnya, dan amalkan isinya. Insya Allah engkau akan menjadi orang yang arif lagi bijaksana. Soal, apakah maksud berguru kepada Nabi Adam dan Iblis? Jawab, maksudnya adalah kita petik hikmah yang terkandung di dalamnya dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik kisah mereka tersimpan banyak mutiara ilmu yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Soal, lalu bagaimanakah caranya kita mengambil hikmah di balik kisah Nabi Adam dan Iblis? Jawab, caranya sebagai berikut. Namun sebelum itu aku ingin memberitahukan sesuatu hal. Apa yang aku sampaikan ini adalah sesuai dengan apa yang aku amalkan sendiri. Yang pertama, marilah kita bersama-sama melihat terlebih dahulu sejarah atau kisah Ajajil sebelum dia berganti nama menjadi Iblis. Soal, siapakah itu Iblis? Jawab, dia awalnya adalah makhluk yang begitu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjadi penjaga surga selama 40.000 tahun. Pernah hidup bersama malaikat selama 80.000 tahun. Kemudian oleh Allah, Iblis diangkat menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun. Menjadi pemimpin malaikat karubin selama 30.000 tahun. Menjadi pemimpin malaikat ruhaniyin selama 1000 tahun, dan dia mengelilingi arsy selama 14.000 tahun. Ketaatan iblis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah tersohor di seluruh alam. Iblis tidak merasa lelah dan mengeluh menjalankan perintah Allah. Tugas-tugas Allah yang termulia ini iblis menjalankan dengan ikhlas. Tidak ada niat apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Bahkan karena ketaatannya kepada Allah,
sampai dia diangkat ke langit ketujuh. Di langit yang pertama namanya disebut sebagai Al-Abid atau ahli ibadah. Pada langit yang kedua disebut Al-Jahid. Pada langit ketiga namanya disebut Al-Arif. Dan pada langit keempat namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima namanya disebut At-Taqi. Pada langit keenam namanya disebut Al-Qajin. Dan pada langit ketujuh namanya disebut Ajajil. Malaikat di penjuru alam semesta dari bumi, langit, Baitul Makmur, Arsy, dan sebagainya, mereka semua menghormati pada iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan termulia. Namun sayang, di Lauhul Mahfuz tulisan iblis terselubung rapi, tidak satu pun makhluk yang tahu kecuali Allah. Tertera al-kafir, al-mal'un, iblis ingkar terkutuk. Apapun perintah Allah kepada malaikat juga adalah perintah baginya, karena dialah imam para malaikat yang memimpin para malaikat. Nama Ajajil adalah gelar yang diberikan kepada iblis, yang artinya pemimpin para malaikat atau panglima besar malaikat, atau imamnya seluruh para malaikat. Sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati pada iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya. Lihatlah betapa sungguh luar biasanya ketaatannya, kebaktiannya, kepatuhannya, dan ibadahnya sang iblis ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah yang membuat diriku kagum dan merasa iri kepadanya. Kita belum tentu bisa beribadah seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia karena saking taatnya kepada Allah sampai menjadi imamnya para malaikat atau menjadi gurunya para malaikat. Cobalah kita renungkan bersama, wahai saudara dan saudariku terkasih. Dia iblis menjadi gurunya para malaikat karena dia mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berguru langsung kepada Allah. Dia mengambil ilmu yang langsung datangnya dari Allah tanpa perantaraan. Dia bisa berbicara dengan Allah tanpa ada hijab di antara keduanya. Lihatlah betapa sungguh luar biasanya sang Ajajil atau iblis ini. Namun walaupun ibadahnya banyak dan ketaatannya sampai menembus ke langit ketujuh dan sampai menjadi pemimpin seluruh para malaikat, itu semua tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh semua itu tidak ada apa-apanya sama sekali di mata Allah. Sungguh semua ibadah yang banyak itu hanyalah debu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila satu kali saja tidak mau mengikuti perintahnya, hanya karena sekali saja melanggar atau tidak patuh pada perintah Allah, semua ibadahnya itu hancur dan menjadi debu yang tidak ada artinya sama sekali. Sifat sombongnya iblis digambarkannya melalui tidak maunya iblis sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebenarnya yang menjadi pokok permasalahannya di sini adalah bukan karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, melainkan yang menjadi masalahnya adalah patuh dan tidaknya iblis kepada perintah Allah itulah yang utama. Melanggar perintah Allah artinya sombong dan takabur. Tidak maunya iblis sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa lebih mulia, lebih agung, lebih suci, lebih tinggi berbanding Nabi Adam atau makhluk Allah yang lainnya. Melihat Nabi Adam yang terbuat dari tanah, artinya Nabi Adam berada di kelas bawah atau kelas terendah. Soal, apa saja hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari kisah Ajajil atau iblis ini? Jawab, sangat banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Ajajil tersebut. Di antaranya adalah, secara tidak langsung Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa betapa bahayanya sifat sombong dan merendahkan makhluk Allah yang lainnya.
Selanjutnya menggambarkan betapa bahayanya apabila di dalam diri kita memiliki sifat merasa suci, merasa alim, merasa pintar, merasa telah banyak melakukan amal ibadah, merasa lebih baik dari orang lain dan seterusnya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah betapa sangat berbahayanya apabila satu kali saja kita tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila sekali saja kita tidak mau patuh dan taat kepada perintah Allah, sekali saja kita melakukan kesalahan di mata Allah, maka semua amal ibadah yang kita lakukan menjadi tidak ada artinya sama sekali. Dan tidak ada satupun pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, sekolah, perguruan, kehormatan yang bisa dibangga-banggakan apabila sekali saja tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amal ibadah yang bisa diandalkan, dipamerkan, dibanggakan apabila sekali saja memiliki sifat sombong. Dan tidak ada satupun amal ibadah yang bisa engkau banggakan apabila sekali saja engkau merendahkan malu Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah itu tidak ada artinya sama sekali bagi Allah. Tidak akan ada yang tersisa apabila kita melakukan kesalahan kepada Allah walaupun itu hanyalah sekali saja. Dan inilah hikmah besar yang bisa kita pelajari dari kisah iblis tersebut. Soal bagaimanakah cara untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawab, caranya adalah kita harus merenungkan ke dalam diri dan berkata, iblis saja yang rajin beribadah kepada Allah sampai menembus ke langit ketujuh. Dia mengambil ilmu langsung kepada Allah, sangat taat dan menjadi gurunya para malaikat. Dia pun masih tidak aman dari azab Allah. Bahkan dia bisa mendapatkan laknat dari Allah hanya karena satu kali saja melakukan kesalahan. Bagaimana dengan diriku yang mungkin dalam sehari saja bisa melakukan ribuan kali kesalahan? Bahkan ibadahku masih kalah dengan iblis, dan juga aku dengan Allah masih ada banyak hijab. Dengan kita merenungkan diri kita seperti ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, menjadi orang yang gemar beristighfar, menjadi orang yang sabar, tidak sombong dan takabur dengan amal ibadah yang dikerjakan, dan tidak pernah merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan seterusnya. Sebab kita juga tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Apakah kita akan mati dalam keadaan Islam atau sebaliknya kita akan berakhir dalam kesesatan? Sebagaimana iblis yang awalnya dia adalah makhluk yang ahli ibadah, gurunya para malaikat, akhirnya menjadi makhluk yang ingkar dan terkutuk. Jadi berhati-hatilah dalam setiap perbuatannya. Mohonlah perlindungan kepada Allah di setiap waktu, dan jagalah hati dan pikirannya. Jangan pernah merasa alim, merasa pintar, merasa sudah rajin ibadah, berilmu, dan lain-lain sebagainya. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya apabila engkau tahu bahwa semua amal ibadah itu lebih dekat dengan memohon ampunan berbanding meminta pahala atau balasan, maka engkau akan malu untuk meminta balasan dari apa-apa yang sudah engkau kerjakan. Namun pada zaman sekarang ini, manusia sombong yang selalu menentang Allah bukan berkurang, sebaliknya malah bertambah. Ada yang sibuk mengumpulkan harta dan lalu menonjolkan diri dengan kekayaannya. Yang lain rajin mencari ilmu, namun kemudian takabur dan merasa paling pintar. Sebagian berbangga dengan asal-usul keturunan, turunan ningratlah, anak kiailah, dan sebagainya. Ada juga yang merasa diri paling cantik, paling putih, paling mulus dibanding manusia lain. Mereka yang rajin beribadah, mengerjakan sholat siang dan malam, puasa, zakat dan haji.
di hatinya masih merasa paling soleh dan sebagainya. Ada yang meninggalkan perintah-perintah Tuhan hanya karena mempertahankan dan bangga dengan budaya warisan nenek moyang, dan seolah-olah segala sesuatu di luar budaya itu tidak bernilai. Sebagai manusia, orang-orang semacam itu tidak bermanfaat sama sekali. Mata jasmani mereka memang melihat, tetapi mata hatinya sudah buta untuk melihat kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah dijadikan nomor 2, sementara yang nomor 1 adalah diri dan makhluk lain di sekitar dirinya. Hati mereka menjadi gelap tanpa nur iman sebagai pelita. Akal mereka tidak dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Seperti firman-Nya, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri atau takabur. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 23. Soal berikutnya, bagaimanakah caranya kita berguru kepada Nabi Adam alaihissalam? Jawab, caranya adalah kita jangan pernah merasa aman dari tipu daya iblis. Coba saja kita renungkan, Nabi Adam itu tercipta semula jadi tanpa ayah dan tanpa ibu. Dia hidup di dalam surga dipagari oleh para malaikat-malaikat Allah. Dia bisa berdialog dengan Allah atau dia bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa perantaraan. Artinya, Nabi Adam dengan Allah tidak ada hijab yang menghalang. Dia pun mendapatkan ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga bisa langsung berkomunikasi dengan iblis, dan bahkan seluruh para malaikat sujud kepadanya. Itu pun masih bisa digoda oleh iblis, ditipu oleh iblis. Apalagi kita manusia biasa yang tercipta dari wadi, madi, mani, manikam ini. Coba direnungkan lagi, kita tidak bisa berbicara dengan Allah, masih terhijab dengan Allah. Kita bukan hidup di dalam surga. Kita dilahirkan lewat rahim seorang ibu, keluar bersama dengan darah. Berarti sangat mudah sekali digoda oleh iblis. Bahkan iblis apabila mau menggoda kita, sudah dipastikan dia tidak akan merasa sulit sama sekali. Iblis tidak takut dengan para nabi, para rasul, para wali, ulama, kiai, ustadz, guru ma'rifat, dan bahkan tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iblis sendiri sudah mendapatkan izin atau sertifikat yang sah dari Allah untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Maknanya, iblis tidak sulit untuk menggoda manusia. Apapun yang sudah Allah berikan izin untuk dilakukan, maka menandakan bahwa pekerjaan itu sangat mudah untuk dilakukan, dan pekerjaan itu sudah siap dilaksanakan dan akan terjadi. Jadi, berhati-hatilah dan selalu berwaspada. Jangan pernah bosan berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dan Hawa, bagaimanapun adalah bapa dan ibu seluruh manusia, awal dari semua sperma dan induk telur. Oleh karena itu, menjadi alat ukur keberhasilan atau ketidakberhasilan iblis menyesatkan manusia. Jika asal-usul seluruh manusia saja berhasil disesatkan, apalagi anak cucunya. Singkat kata, kesesatan yang di dalamnya juga ada sombong, takabur, selalu merasa paling hebat, lupa bahwa masih ada Allah, juga sangat bisa menular kepada manusia sampai kelak di ujung zaman. Sekali lagi, berhati-hatilah, tetaplah waspada, karena dia selalu mengintaimu. Dan apabila kita merenungkan seperti ini, maka kita akan sadar dengan sesadarnya. Contohnya, apabila kita ingat kisah iblis, maka menjadi peringatan bagi kita
agar supaya kita tidak boleh bangga dengan ilmu kita, amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, dan tidak berani merendahkan dan menghina makhluk Allah yang lain, sebagaimana iblis merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Tidak berani membandingkan diri kita dengan orang lain dan seterusnya. Dan apabila kita mengingat Nabi Adam alaihissalam, maka kita akan sadar bahwa kita tidak akan pernah aman dari tipu daya iblis. Sebab Nabi Adam itu digoda di dalam surga, bukan di dalam dunia, dipagari oleh para malaikat, bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa pelantara. Itu pun masih bisa digoda, dirayu, atau ditipu daya oleh iblis. Apalagi aku, apalagi kamu, apalagi dia, dan apalagi mereka. Sudah pasti iblis tidak sulit untuk menggodanya. Apalagi iblis sudah ada sertifikat resmi atau sudah mendapatkan izin langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa aku jelaskan mengenai maksud cara kita berguru kepada Nabi Adam dan iblis, atau cara kita mengambil hikmah dan pelajaran di balik kisah Nabi Adam dan iblis. Dan apa yang aku sampaikan ini adalah amalanku sendiri dan sebuah pegangan yang senantiasa aku ingat di sepanjang hidupku, atau lebih tepatnya aku jadikan sebagai penasihat diriku dalam menempuh jalan untuk kembali kepadanya. Semoga bermanfaat dunia wal akhirah.